Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 25 Juli 2024. Kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Santo Yakobus adalah kakak dari Yohanes, dan mereka berdua dijuluki Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Kedua bersaudara ini bersama dengan ibunya Mama Salome datang kepada Yesus, dan ibu ini dia meminta kepada Yesus agar kedua anaknya boleh duduk bersama-sama dengannya di dalam kerajaan Yesus, yang seorang di sebelah kiri dan yang seorang lagi di sebelah kanan. Kisahnya nanti akan kita bersama-sama renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Yakobus adalah anak dari Zebedeus, dan dia disebut sebagai Yakobus tua atau Yakobus besar, untuk membedakan dengan Yakobus muda, yakni Yakobus anak Alfeus, yang juga termasuk dalam kelompok 12 Rasul Tuhan. Santo Yakobus, Petrus, dan Yohanes ini termasuk dalam kelompok Rasul inti. Ketiga orang ini menjadi kelompok terdekat yang selalu ikut Yesus. Ia menjadi saksi penampakan kemuliaan Tuhan di Bukit Tabor dan mendampingi Yesus secara dekat ketika berdoa di Taman Getsemani. Santo Yakobus adalah rasul pertama yang meminum cawan kemartiran. Ia wafat di Yerusalem pada tahun 44 pada zaman pemerintahan Raja Herodes Agripa yang pertama. Maka ada napak tilas perjalanan Santo Yakobus ya. Santiago de Compostela. Wah, keren sekali. Banyak umat yang mulai senang untuk bersama-sama berjalan, berziarah, napak tilas perjalanan Rasul Yakobus, Santiago de Compostela. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu. "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya tuh kadang-kadang bingung dan heran ya. Ketika saya masuk ke seminari menengah, Staraf SMA di Seminari Bogor, saya ditanya sama staf sebelum masuk,
ketika lagi tes, saya ditanya, lagi tes wawancara, apa yang menjadi motivasi kamu masuk ke seminari? Lalu saya katakan, saya mau jadi imam. Wah, akhirnya saya masuk ke seminari menengah. Lulus dari seminari menengah, saya masuk seminari tinggi. Dan di seminari tinggi kembali ada tes, dan dalam wawancara kembali pertanyaan ini diajukan. Apa yang menjadi motivasimu masuk ke seminari tinggi? Saya kembali menjawab, saya ingin jadi imam. Saya bermenung dan heran. Kenapa saya ditanya motivasi saya masuk ke seminari apa? Kan udah jelas, kalau saya mau jadi polisi, saya nggak masuk seminari, saya masuk ke Akpol. Kalau saya mau jadi ABRI TNI, saya masuk ke Akmil, bukan ke seminari. Kalau masuk ke seminari, motivasinya jadi Romo. Gitu kok repot. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar permintaan Ibu Zebedeus kepada Yesus agar anak-anaknya memperoleh kedudukan di kiri dan di kanan Yesus di dalam kerajaannya kelak. Nampak sekali bahwa motivasi mengikuti Yesus hanyalah demi kedudukan. Mengharapkan hal-hal yang istimewa ketika sudah mengikuti Yesus. Motivasi inilah yang hendak diperbarui oleh Yesus. Ia bersabda demikian, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi yang lain. Sabda ini ingin mengkonfrontasi permintaan Ibu Zebedeus, si Mama Salome ini. Bahwa motivasi untuk mengikuti Yesus bukanlah untuk membesarkan diri, bukanlah untuk menjadi terkemuka, namun untuk menjadi pelayan dan hamba bagi yang lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kata motivasi berakar kata Latin movare, yang berarti daya dorongan yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu. Apa sih yang menjadi motivasi kita sebagai pengikut Kristus? Kita ikut Yesus supaya hidupnya enak. Kita ikut Yesus supaya kita dapat kekayaan, dapat jabatan. Apa yang menjadi motivasi kita? Atau motivasi kita mengikuti Yesus adalah sebuah ketulusan untuk membesarkan namanya tanpa ada motif-motif pribadi yang terselubung. Aku ikut engkau karena aku percaya bahwa dengan memuji dan memuliakan engkau, berjalan bersamamu, engkau sendiri yang akan menuntun kami menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.